Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi teman-teman dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil. Jadi pada pagi hari ini kami akan membahas pertanyaan dari teman-teman, salah satunya. Kemudian sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, mari teman-teman, bagi yang belum subscribe, saya undang semuanya untuk pencet tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian, karena kami bisa seperti ini tidak lain hanyalah karena dukungan dari kalian. Langsung ke pertanyaan teman-teman. Jadi kita akan mengangkat satu tema dan satu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Langsung saja Mbak, ini ada pertanyaan dari teman-teman Mbak. Ya. Jadi banyak orang-orang yang sinau rasa atau belajar rasa tapi sulit menggunakannya ketika butuh. Dan ini ada satu pertanyaan yang mewakili beberapa orang Mbak, yaitu bagaimana caranya menyembuhkan rasa Mbak? Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Selamat sejahtera kami ucapkan untuk teman-teman semuanya. Pemirsa, untuk mempelajari rasa, untuk memproses rasa, untuk sinau rasa, walaupun itu hanya gampang kita ucapkan, walaupun mudah kita ucapkan, tapi sinau rasa itu sangat sulit sekali. Sebelum kita sinau rasa, bahwa tubuh kita dibagi dua, yaitu jasmani dan rohani, lahir dan batin, gelar dan gulung. Gelar adalah pewujudan, gulung adalah merupakan hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Okay. Sering saya ucapkan berkali-kali bahwa bentuk jasmani adalah wadah kita yang disebut dengan nama anatomi tubuh, baik itu kepala, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, paru-paru, jantung, ginjal, liver, dan sebagainya. Kemudian untuk yang rohani adalah merupakan yaitu sukma, nyawa, dan sebagainya. Maka dari itu ada pertanyaan, bagaimanakah kita untuk menyembuhkan rasa pada suatu saat kita membutuhkan sesuatu yang dimanfaatkan atau yang digunakan untuk kepentingan hidup, atau berkepentingan sesuatu. Mempelajari rasa adalah merupakan hal yang seharusnya dekat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Wicaksana, Gusti Kang Maha Wanon, Gusti Kang Gelar Jagat. Bagaimana cara pendekatan kita kepada Tuhan? Itu yang perlu kita pikirkan lebih dahulu. Mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang nomor satu adalah pembersihan hati, pembersihan budi pakerti, pembersihan muno muni, tingkah laku, tata krama, dan sebagainya. Kalau kita belajar rasa berpuluh-puluh tahun, ratus-ratus tahun, tapi pakarti kita, ucapan kita, tingkah kita, hati kita kotor, apakah gunanya itu? Rasa adalah merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Sehingga saya upamakan andai kata gula bersama dengan manisnya, saya andai kata garam bersama dengan asinnya. Maka dari itu, untuk sinau rasa adalah yang pertama pembersihan hati dan tingkah pakerti dan kedekatan kita kepada Sang Pencipta.
kita memproses hanya satu kalimat saja, yaitu dekat kepada Sang Pencipta, itu saja juga tidak gampang. Kita ucap satu kali saja membersihkan hati kita, itu juga tidak gampang. Kita ucap satu kali saja meluruskan budi pekerti, tingkah pekerti yang benar, itu juga tidak gampang. Sehingga kalau kita sinau, sehingga kalau kita belajar dengan ilmu Jawa atau ilmunya para leluhur, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Karena Jawa bisa diartikan beneh. Jadi Jawa niku artine beneh. Beneh niku artine ngerti. Ngerti ku artine roh. Roh ku artine urip. Urip sejatine ana kang nguripi. Sapa sejatine sing nguripi? Ya kuwi Gusti ingkang nglar jagat. Jadi dawa rentetane niku. Rasa selalu berkaitan dengan manembah manekung brata lan bertakwa. Pemirsa, yang namanya rasa rata-rata hanya terbatas di dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kalau kita pelajari yang lebih mendalam lagi, rasa akan dibawa di alam kematian. Rasa yang kita rasakan saat ini nanti akan ikut kepada Sang Sukma apabila kita sudah mati. Buktinya pada saat nanti di alam kubur kita akan ditanyakan malaikat dua, Mungkar dan Nakir, kalau kita percaya agama Islam. Kalau toh tidak percaya dengan agama Islam misalkan, tentunya harus percaya surga dan neraka. Penentuan surga dan neraka adalah tingkah pakarti kita di alam dunia ini. Kalau di dunia ini kita merupakan makhluk yang jahat, yang jauh dengan kepangeranan, tentu kita akan mundur di alam neraka jahanam. Hidup di neraka jahanam tentu banyak penyiksaan dan hidup yang sengsara. Sengsara itu adalah yang merasakan adalah rasa. Jadi hidup di neraka yang susah, sakit, panas, itu yang merasakan rasa. Kesimpulannya adalah rasa bisa dibawa di alam akhir nanti apabila kita meninggal pulang ke rahmatullah. Itu yang perlu kita pikirkan, bahwa hanya sebatas kita belajar rasa saja ternyata sangat luas sekali, seperti tidak ada habis-habisnya kita bicarakan. Karena apa? Karena rasa berdekatan dengan panembah. Nembah tanpa rasa tidak mungkin. Jadi orang yang menembah dengan Tuhan itu pasti pakai perasaan. Kita membaca ayat-ayat Allah saja, itu juga penghayatan pakai perasaan. Allahu Akbar. Itu kan perasaan. Sedangkan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu saja juga pakai penghayatan dan perasaan. Duh Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih, mugi paringono pangapura dhateng kula. Dan niku kan nggih damel perasaan. Niku nggih damel rasa. Duh Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun dipun paringi daya kekuatan nggih kula gesang wonten alam donya. Niku nggih damel perasaan. Lek boten damel perasaan nggih boten dugi dongane niku masalahe. Jadi kesimpulannya sinau rasa itu pentingnya untuk penghayatan. Makanya kalau kita proses rasa, kita belajar rasa, itu yang dahulu adalah proses-proses pembersihan hati, gitu. Proses-proses pembersihan dan pelurusan budi pakari tingkah laku munolan muni dulu. Nah kalau kita sinau rasa, muno munine ra dijaga, lakune mlarah, ora pernah manembah, ora pernah tirakat, ora pernah poso. Loh, apa gunanya sinau rasa itu? Kalau sinau rasa harus mencakup seluruhnya, yang intinya kita menghamba kepada Gusti Kang Maha Suci, menghamba Gusti Kang Maha Agung, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana
Kalau kita mempelajari rasa, apa gunanya setelah kita belajar? Jadi kita bicara sinau rasa, belajar rasa. Yang kita tekankan dan kita garisi merah, apa gunanya kita sinau rasa? Itu yang lebih penting, Mbak. Nggih, Mbah. Lah sinau rasa ndak ada gunanya, apa gunanya ini? Nggih. Sinau rasa adalah merupakan penghayatan pengamalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena pendekatan diri kepada Tuhan tentu itu pakai rasa yang dahsyat, rasa yang kelas tinggi. Sehingga kita misalkan wirid, sehingga kita membaca ayat-ayat, kita menyebut namanya Tuhan, jelas pakai penghayatan yang 100%. Sehingga kalau kita penghayatan 100%, kita penghayatan dengan pakai rasa yang suci, rasa yang unggul, rasa yang kelas andal, kelas dahsyat, nanti akan memperoleh sesuatu yang Anda inginkan. Okay. Suatu contoh saja. Ini salah satu contoh saja. Rasa dipelajari dengan berbagai tirakat, berbagai prihatin. Jadi rasanya itu bisa pakai berpuasa, bisa pakai melek, bisa pakai topo laku, melaku, sak paran-paran. Okay. Bisa dikatakan seorang musafir, seorang tasawuf, seorang yang gendeng gandrung kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topo laku. Ada lagi yang senang dengan topo kambang, topo pendem, topo bisi dan sebagainya. Topo dan tirakat adalah merupakan sarana dan prasarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Okay. Kalau itu sudah dilakukan, itu sudah ditindaki, itu sudah dikerjakan, maka rasa tidak usah kita ucapkan, kamu akan menemukan rasa yang sejati yang kamu peroleh. Jadi rasa itu yang bisa menunjukkan bukan orang lain. Okay. Hasil rasa yang bisa menunjukkan, yang bisa mewujudkan, yang bisa melihat, yang bisa merasakan itu dirinya sendiri. Apabila sudah ngelakoni, apabila sudah menerapkan. Kalau tidak bisa menerapkan, maka sulit untuk kita merasakan hasil yang kita pelajari itu. Saya berbicara ini juga pernah menjalankan sinau rasa dari kecil sampai tua ini. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa yang saya muliakan, kita pada saat ini Sabdo Tomo, atau kita pada saat menguraikan rasa, artinya kita tidak mengguruni kepada kalian semua. Karena kami juga merasakan bahwa saya adalah orang yang sangat rendah, orang yang sangat kecil pengalamannya ke bidang rasa. Saya adalah orang yang sangat sedikit ilmu tentang rasa, sehingga saya tidak selayaknya untuk memberi wejangan atau huruni kepada Anda semua. Tapi saya pernah menjalankan penghayatan rasa yang perlu saya beberkan untuk kepada kalian semua apabila Anda membutuhkan saya. Saya menjalankan sinau rasa berpuluh-puluh tahun. Yang saya ceritakan adalah pengalaman yang saya jalani, yang saya lakukan, sehingga saya tidak membaca dari pelajaran orang lain, dan saya tidak membaca dari kitab-kitab para leluhur. Saya hanya menguraikan apa yang saya jalankan pada tempo dulu. Sinau rasa adalah merupakan penerapan. Sinau rasa tidak hanya uraian kata-kata atau uraian kalimat atau sejarah atau menceritakan tentang agenda sejarah. Sinau rasa adalah penerapan yang bisa merasakan rasa orang yang bersangkutan menjalani dengan dirinya sendiri atau oknumnya
atau orang tertentu yang sinau rasa. Sehingga kalau kita memberikan anggaran itu hanya sebatas urian atau sebatas pengalaman. Hasil dari rasa nanti apabila Anda semua mau mempelajari dan mau mempraktikkan, tidak hanya kawruh saja tapi ilmunya kita cari, maka yang bisa memetik hasilnya, yang bisa merasakan, yang bisa percaya, ya Anda sendiri. Jadi kalau kita hanya mendengarkan saja tanpa kita buktikan, kita tidak akan mempercayai karena kita tidak praktek. Sehingga saya tandaskan sekali lagi bahwa ucapan saya ini, anggaran saya ini, saya tidak bermaksud untuk mengguruni atau minteri, atau kata lain rumongso pinter atau rumongso ngerti, tidak. Tapi barangkali pengalaman saya ini bermanfaat bagi Anda semua. Dari kecil sampai saya dewasa, itu saya mempelajari rasa. Dari umur 9 tahun saya sudah bertapa di Gunung Serengat, itu kelas 5 SD. Perjalanan saya panjang sekali, saya ceritakan. Bahkan saya pernah bermimpi dalang di Desa Sidoarek, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri, yaitu di sebuah punden. Tiba-tiba saya bermain kepada teman saya dalang. Tempat itu adalah persis apa yang saya mimpikan. Jadi jalannya, tempatnya punden, desanya itu persis yang saya impikan. Janji saya di dalam batin saya, janji dalam ucapan saya. Karena impian saya persis dengan yang saya lihat, maka tempat ini akan saya jadikan tempat saya bertapa. Saya di Sidoarek itu bertapa 41 hari. Kenapa saya bertapa 41 hari? Karena saya adalah belajar rasa. Rasa apa? Rasa nalika aku ngipi tak buktekne. Sajroning ngipiku tak buktekne aku topo tenan. Jadi rasaku kepingin aku topo nek kono yo tak tutne. Jadi aku kepingin, rasaku kepingin bertapa di desa itu, terus tak tutne sampai tamat 41 hari. Masih banyak lagi tata cara untuk belajar rasa. Misalkan kita ke gunung, ke puncak gunung, melihat panorama gunung, akhirnya kita mengagungkan kepada Tuhan, itu juga belajar rasa. Misalkan kita ke pantai, tahu gemuruhnya ombak yang bertempuran seperti meriam, seperti bom, kita melihat ujungnya tanpa batas, itu mengagungkan Tuhan, mengagungkan Gusti Kang Maha Suci, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebesarannya. Karena kalau kita hamba-hambanya Allah, hamba-hamba Gusti Kang Maha Suci, tentu kita harus mengagungkan atas kuasanya. Dengan kita mengagungkan atas kuasanya, maka kita mendapat cahaya dari Sang Pencipta. Dari kita tirakat, dari kita bertapa nanti, kita akan menemukan celah-celah rasa yang sejati nanti. Tidak hanya celah-celah rasa ucapan. Jadi rasa tidak hanya cukup diucapkan, tapi rasa butuh diperlakukan dan diterapkan dan dilakoni. Dalam melakoni rasa, praktek yang tempat-tempat keramat, praktek yang tempat-tempat ingin, praktek yang tempat-tempat seperti samudra, seperti gunung, itu nanti akan menciptakan, akan memperoleh sesuatu pengalaman yang tidak dapat diambil orang. Memiliki atau menerima pengalaman yang tidak pernah kita tahu, menerima pengalaman yang tidak pernah diketahui orang lain. Jadi pentingnya sinau rasa adalah penerapan. Tidak hanya wewarah wujuding wewuruh dadine wewirit. Pendekatan diri kepada Tuhan itu tidak hanya cukup ucapan, saudara. Itu butuh penerapan dan butuh nglakoni. Lah sajroning nglakoni mengko bakal cetuk apa sing dituju. Sajroning lakon mengko bakal weruh pituduh-pituduh suci sing ing kono tundane engko wong-wong sing ora duwe. Krana manungsa dekat karo sing gawe urip kumang, anggone deket, anggone gegulang, anggone sembung, wingko sapendak manungsa ora padha pikole anggone cedhek mau. Terus
Pertanyaannya dari teman-teman, bagaimana cara penerapan hasil dari rasa nanti? Banyak sekali pemirsa. Banyak sekali. Kalau kita sudah mengambil lakune rasa, kita sudah sinau rasa, nanti dengan sendirinya kita akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menerapkan dengan tuhutu dharmane Gusti takwa marang pangeran, menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya Allah. Jadi wong nindakne perintah Gusti, ninggalne larangane, wis apik-apike wong. Jadi dasare sinau rasa kudu ngono. Lelek sinau rasa tingkah pakartine, uraan tingkah pakartine iki murka, tingkah pakartine kuwi memang sak geleme dhewe, nyitak dosa, nyitak perkara, mitnah marang wong, ngrusui bojone wong, maling rampok, ngeco ngombe dan sebagainya. Apakah kita bisa untuk mencapai tujuan yang kita butuhkan? Jadi sinau rasa itu seperti sinau kedekatan kepada Tuhan Sang Maha Esa gitu loh. Sehingga hasil karya kita untuk menjalani rasa nanti, yang tahu bukan orang lain, sing tahu ya sing lakoni ku mau. Bagaimana kita bisa merasakan hasil rasa yang kita dapatkan? Kita buktikan. Kalau kita sudah dekat kepada Sang Pencipta, otomatis kita apabila memiliki gegayuan, memiliki permintaan, memiliki cita-cita, gampang terkabulkan. Karena kita sudah menjalankan perintahnya. Umpamanya ini, kita punya anak. Kita punya anak kita suruh, kita kongkon bendino, pirono le sendika bapak, piro ngono le sendika bapak, le kowe aja nakal nggih bapak, kowe ngene nggih bapak. Anak selalu nurut kepada orang tua, otomatis orang tua kan kasih sayang kepada anak. Anak minta apa saja kan dikasih. Itu salah satu contoh, pemirsa. Jika kita belajar rasa ini memang luas sekali. Dan tentu belajar rasa itu adalah belajar kedewasaan, belajar ilmu kasepuan gitu loh. Salah satu contoh, misalkan kemarin antara 1 bulan nggak lulu ya. Ini bukan pamer pemirsa, contoh kecil saja lah. Kita menggunakan rasa. Ada orang yang kesulitan menjual truk. Itu kisah nyata, Mbak. Apabila kita nanti disurvei, kita dicek, yang jual truk ada, yang datang kepada kami juga ada. Bukti nyata langsung payu truknya. Ini salah satu contoh, tidak pamer, jangan disalahgunakan, jangan disalah persepsikan. Ini sebagai contoh, kita mencontohkan bahwa rasa itu apa, berarti kita pelajari, akan tercipta hal yang wujud gitu loh. Ada orang yang telepon, hanya telepon saja pemirsa. Mbak, ini saya ingin menjual truk, tapi 8 kali dikunjungi orang kok tidak laku-laku. Sampai sekarang, tolong dibantu Mbak. Terus kemudian Mbak Lulu juga ada. Mbak Lulu yang nyoting gitu loh. Saya kirimi dengan raja. Saya tulis raja itu, saya lipat 4 kali lipat Mbak ya. Lipat pertama, lipat kedua, lipat ketiga, lipat 4. Setelah kertas menjadi lipatan, tolong saudara, ini dipaku neng truk mau. Tulisan raja dipaku neng tulisan yang mau, sebut 3 kali Allah, 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 sesuk payu. Bagaimana Mbak Lulu? Paginya langsung laku enggak? Iya Mbak. Langsung laku saudara. Itu dari mana? Dari rasa. Rasa apa? Kita percaya kepada Allah bahwa Allah pasti menolong kita. Gitu loh. Itu pakai rasa, yakin gitu loh. Kita yakin apabila nanti Allah akan menolong dengan orang yang minta tolong pada kita. Jadi kita itu tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, kapasitas apapun. Kita tidak punya kemanjuran, kita tidak punya kesaktian. Nah, kalau ada orang minta tolong kepada kita, kita juga minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita minta tolong Gusti Kang Maha Agung. Karena kita sadar kita tidak punya pengalaman apapun, kita tidak punya kesaktian apapun, kita tidak punya apapun. Kita bisa bicara, kita bisa makan, kita bisa tertawa, kita bisa merasakan nikmat itu dari pemberian Sang Pencipta. Gitu loh. Makanya kita bodoh, ya kalau kita bodoh kita minta kepada Tuhan. Gitu loh. Kalau kita minta kepada Tuhan pakai rasa sejati dengan keyakinan yang 100%.
Kalau kita yang disambati tidak percaya, ya tidak percaya. Ya ora kasih loh, dia ora percaya kok. Nggih. Itu saudara, cara penerapan rasa apabila rasa betul-betul ditekuni dan dihayati dan dilakukan, ditirakati dan dipasani, jelas rasa akan muncul dengan kewujudan yang dasar, kewujudan yang jadi, kewujudan yang benar-benar terbukti. Sehingga untuk belajar rasa, saya tekankan tidak hanya mengambil atau memetik hanya sesorah atau urian saja, gitu. Rasa itu membutuhkan penerapan, penghayatan, dan membutuhkan perjalanan yang dilakukan dengan tirakat-tirakat tertentu. Nggih. Apabila itu dilakukan dengan bersihnya hati, percaya kepada Gusti Kang Suci, insya Allah Gusti Kang Suci bakal ngijabahi apa sing dadi karepe awake dhewe. Yang penting manusia itu tidak punya daya apapun. Manusia adalah lemah, manusia adalah kosong. Manusia sakti itu dipinjami kesaktian oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu jangan sampai lupa. Nggih. Jadi kita itu hanya hamba-hamba yang tidak punya kemampuan apapun itu. Itu yang kita tandaskan. Kita bisanya hanya meminta, kita bisanya hanya memohon. Kadang diberi, kadang juga tidak. Jangan marah, jangan putus asa apabila kita gagal. Apabila kita minta kepada Tuhan, terus kita gagal, jangan kecewa. Lanjutkan terus pendekatan kepada Tuhan. Nanti suatu saat nanti Anda akan diberi senang, Anda akan dituruti apa sing dadi karepmu. Pemirsa, sementara sekian, kita bisa sambung lagi pada episode yang lain. Apabila ada kesalahan saya, ada kata-kata saya yang salah, bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Panggilan Mbah Kendil.